Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miswan, tentunya di info seputar Gojek. Video kali ini kita akan membahas soal penyebab Gojek anyep ya, atau susah mendapatkan orderan dan gimana cara mengatasinya gitu. Jadi kita di video ini tuh akan ngebahas dua berarti ya. Yang pertama adalah penyebabnya gitu ya, penyebab kenapa akun kita itu susah mendapatkan order. Yang kedua adalah cara mengatasinya. Oke, jadi teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir karena misalkan teman-teman menyimak videonya ini secara lengkap, itu semoga mudah-mudahan teman-teman itu akunnya akan mengalami peningkatan untuk mendapatkan orderan gitu. Jadi nggak anyep-anyep banget gitulah, atau minimal ya peningkatan, atau maksimalnya bisa sampai gacor gitu. Oke, jadi simak video ini sampai selesai. Nah, sebelum kita ke pembahasan, saya mau menampilkan dulu pendapatan saya kemarin ya, hari Senin. Saya itu kemarin mendapatkan orderan 13 dan pendapatannya itu 200.000 ya. 200.000 itu udah sama bonus gitu. Karena saya kemarin ngebitnya kan sore gitu ya. Jadi kalau sore kan ada bonus ya, di jam 5 sampai jam 9 minimal orderan itu 800 poin, kita akan mendapatkan bonus 20. Dan ini adalah kita tampilkan ya di sebelah, ada rinciannya sekitar 200 ribuan. Nah, apa sih penyebabnya kenapa akun Gojek kita itu susah mendapatkan order gitu? Nah, yang mempengaruhi pertama adalah faktor jumlah orderan. Karena ya kalau misalkan orderan dikit, otomatis kan orderan itu kita bakal dialokasikan ke driver yang mungkin terbaik, mungkin kalau kata Gojek gitu ya. Jadi yang paling mempengaruhi adalah jumlah orderan, karena kalau misalkan orderan banyak, akun kita mau serusak apapun itu kita kemungkinan tetap dapat order. Contohnya kayak mungkin beberapa bulan kemarin sebelum PPKM ada gitu ya, itu kita mau sortir orderan kayak gimana pun itu gacor gitu. Makanya kemarin ada yang ini juga ya gitu, jadi menganggap bahwa sortir orderan itu nggak menyebabkan Gojek kita gagu gitu ya. Nah, ini mungkin ada benernya karena jumlah orderan itu banyak, tapi kalau di mana orderan itu turun, ini bakal berpengaruh ya. Nah, faktor jumlah orderan tercipta itu bisa jadi karena mungkin ada pesaing, atau juga mungkin ya momen juga ya gitu ya. Jadi pesaing mungkin kayak sekarang, mungkin pesaing kan ada kayak Shopee Food, mungkin untuk sementara waktu mungkin agak ketat gitu ya. Tapi ini kita nggak cukup ya, maksudnya kita nggak membuat kita khawatir lah, karena kalau misalkan kita akunnya baik-baik aja juga kemungkinan ya kita tetap bisa mendapatkan order dengan maksimal gitu ya. Terus kedua, momen ya, momen ini ya contoh kayak sekarang momennya itu lagi PPKM, ada penurunan ya, wajar aja gitu. Makanya mungkin ada sebagian akun yang gacor itu menurun ya, apalagi kalau misalkan kemarin yang sortir order, mungkin ya sekarang lebih susah daripada yang gacor, karena yang biasa gacor juga menurun, apalagi yang kemarin sortir order gitu ya. Terus faktor tempat juga ngaruh ya, kita melokasikan. Jadi kita itu kalau misalkan ngebit ya jangan sembarang tempat kita diemin gitu. Kita harus tahu ya bahwa tipe akun kita itu di mana. Kan tipe-tipe akun kan beda ya, ada yang tipenya dia cuma narik GoRide, ada yang cuma GoSend, ada juga yang GoFood gitu ya. Kita harus tahu, kita amati dulu selama seminggu orderan yang masuk ke akun kita itu kebanyakan dari mana gitu ya, entah dari GoRed, dari GoSend atau GoFood gitu ya. Kalau kita udah ketahuan, misalkan ketahuan akun kita itu kebanyakan GoFood yang masuk, ya kita ngetemnya itu di tempat yang rame orderan GoFood gitu ya, mungkin di mall yang banyak resto kayak gitu ya. Itu juga menjadi faktor ya. Jadi tempat itu emang mempengaruhi banget gitu. Tapi jangan salah ya, jangan salah. Nanti kita misalkan akunnya yang masuk mayoritas GoFood, tapi kita cuma diemnya di tempat yang nggak ada orderan GoFood, nanti kita bakal ya tambah anyep gitu ya. Terus faktor HP juga berpengaruh ya. HP itu kan tempat dimana kita menerima orderan ya. Jadi kalau menurut saya, saran saya sih HP minimal ya RAM-nya yang cukup lah, mungkin 2 GB gitu ya, standar 2 GB gitu ya. Dan saya itu pakai ini Samsung J7 Prime itu 3 GB RAM-nya. Ini juga saya beli second ya. Dan kita harus memperhatikan jaringan juga ya. Kita kalau bisa pakai jaringan yang kuat gitu. Jadi jangan sampai kita pakai jaringan yang murah tapi lemot, karena nggak worth it gitu ya. Lebih baik kita agak mahal tapi orderan banyak, bakal ketutup juga gitu ya. Jadi
Kita ulangi ya, faktor-faktor penyebab akun kita gagu adalah yang pertama adalah faktor jumlah orderan gitu ya. Yang kedua adalah faktor tempat. Yang ketiga adalah faktor HP dan yang keempat faktor kinerja kita gitu ya. Dan ini yang menurut saya paling berpengaruh. Karena kalau misalkan di poin pertama ya, misalkan jumlah orderan terbatas tapi akun kita itu bagus, maka order yang tercipta itu bakal diberikan kepada kita karena akun kita bagus gitu ya. Terus kalau misalkan faktor yang kedua, faktor tempat, ini juga kalau misalkan akun kita bagus, kita mau posisinya di mana aja, otomatis orderan bakal masuk ke kita meskipun jarak kita 3 km dari resto misalkan. Itu tetap bakal dapat ya, tetap bakal dapat gitu. Itu yang saya alami sih. Dan faktor HP juga, ini saya udah pernah dia mengamati gitu ya. Saya pakai HP ini kan udah mungkin sekitar 2 tahunan. Ini ada masanya anyep, ada masanya gacor. Jadi ketika anyep itu saya berpikir mungkin HP-nya perlu diganti, tapi sebenarnya enggak gitu ya. Ternyata pakai HP ini juga bisa gacor. Itu kan berarti artinya HP itu enggak terlalu berpengaruh, meskipun ada pengaruhnya, tapi tetap yang berpengaruh itu adalah kinerja akun. Nah, kita sekarang mau ke gimana caranya supaya akun kita gacor gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ke sana, silakan teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa sempetin dulu untuk klik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kepada channel ini ya. Nah, kalau udah kita lanjut gimana cara supaya Gojek kita itu gacor atau banyak orderan yang masuk. Yang pertama adalah kita nariknya itu secara konsisten gitu ya. Konsisten di sini kan bertujuan supaya sistem itu mendeteksi kita gitu ya, di jam sekian biasanya dapat order gitu kan. Kita nanti bakal terdeteksi oleh sistem, karena di Gojek itu kan setiap yang online itu ada algoritmanya gitu. Jadi kalau misalkan kita semakin sering on beat, semakin sering kita lama on beatnya gitu ya, terus kebiasaan kita nariknya apa, itu bakal ditangkap oleh sistem gitu ya. Jadi nariknya itu kalau bisa ya disiplin gitu ya, disiplin. Jangan sekarang narik besok enggak, terus narik lagi kayak gitu ya, jangan gitu ya, nanti itu berpengaruh gitu. Terus yang kedua, pilih jaringan yang tepat ya. Yang tepat itu ya maksudnya yang paling kuat di daerah kita masing-masing, karena beda ya, setiap daerah beda. Misalkan di daerah saya Telkomsel ternyata kuat, tapi di daerah lain itu belum tentu gitu ya. Mungkin bisa jadi jaringan yang lain yang lebih kuat. Kita pilih jaringan yang paling kuat di daerah kita gitu. Nah, terus yang ketiga, kita pilih tempat yang paling sesuai. Paling sesuai di sini maksudnya paling sesuai dengan akun kita yang tadi kita bahas di awal. Jangan kita akunnya yang masuk kebanyakan go right misalkan, tapi kita diemnya itu di tempat yang mungkin nggak ada orderan go right di situ gitu ya. Jadi nanti bakal menyebabkan akun kita itu delay gitu, delay. Jadi kita pinter-pinter lah. Mungkin teman-teman juga yang paling tahu ya, lebih tahu akunnya itu ke arah mana gitu ya, lebih tahu. Oh ternyata akun kita itu di Gosen misalkan, ya udah kita cari spot-spot Gosen yang banyak gitu ya. Nah, terus kita hindari cancel terlalu sering ya, hindari cancel terlalu sering. Nah, ini mungkin ya yang tadi kita sebutkan barusan, sortir itu juga termasuk ya, bisa menyebabkan akun kita itu nyungsep gitu ya, meskipun nggak instan, nggak langsung ya. Karena kalau misalkan yang kita barusan sebut, kalau orderan banyak ya kita oke aja, akun mau kayak gimana juga bakal banyak orderan. Tapi kalau misalkan turun kayak sekarang, yaitu kita bakal agak kesulitan gitu ya. Jadi jangan terlalu sering cancel atau ngelewat order. Ya udahlah kita kecuali kalau misalkan yang tadi kita mau mungkin merubah akun ya, yang tadinya mungkin Gosen, capek Gosen long tripan terus gitu ya, pengen jadi GoFood. Nah mungkin bisa, mungkin itu kan beda lagi nanti ya, kita pembahasannya itu beda lagi gitu ya. Itu di cancel misalkan yang lain, tapi GoFood enggak, ini beda lagi. Tapi kalau misalkan kita pengen gacor ya, kita fokusin jangan terlalu sering cancel gitu ya. Bukan nggak boleh ya, kalau misalkan ke lokasi yang mungkin berbahaya atau misalkan Gosen yang terlalu besar ya kita cancel aja. Tapi maksudnya di sini kan jangan terlalu sering. Kalau misalkan nggak ada keadaan darurat ya udah jangan di cancel gitu ya. Nah terus kita harus berikan pelayanan yang terbaik ke konsumen. Maksudnya di sini kan kita ada penilaian 3 kan sebenarnya di akun kita kan, ada tingkat penyelesaian order, terus performa, terus rating. Dan rating juga ini kan berpengaruh. Kalau bisa ya kita berikan pelayanan kita yang terbaik ke konsumen ya. Nah ini saya mau tunjukin ya rating saya bulan ini ya. Nah di sebelah mungkin teman-teman bisa ngeliat
ini ada rating saya sementara waktu sampai hari ini gitu. Jadi saya masih alhamdulillah masih sampai saat ini masih sempurna ya, performa juga ya lumayan gitu ya, meskipun nggak sempurna juga ya, karena ya juga saya misalkan dapat orderan yang terlalu susah ya saya cancel juga daripada berbahaya ya. Nah terus yang terakhir ya, kita fokus ya, kita harus fokus dengan apa tujuan kita di jalan. Jadi jangan sampai kita ke bawah sama teman-teman yang lain. Kita keluar untuk mencari uang, ya udah kita fokus. Kalau ada orderan kita buru-buru langsung selesaikan gitu, jangan karena mungkin ada teman yang ngajak ngopi nanti kita malah jadi fokusnya terbengkalai ya. Kita nggak apa-apa sih untuk silaturahmi kita ngopi, tapi ada jadwalnya. Contoh ya, ini kalau saya sendiri ya. Nah, kalau saya biasanya ada jadwal ngopi bersama teman-teman ya. Misalkan pagi, saya misalkan ngebeat jam outbeat saya kan jam 11-an. Saya berangkat jam 10. Jam 10 sampai jam 11 itu saya gunakan untuk ngopi di BC ya, untuk silaturahmi. Setelah itu baru saya berangkat atau on ya. Itu jam 11 gitu. Tapi stabil kayak gitu ya. Jadi kita harus fokus dengan tujuan kita, jangan sampai fokus kita nanti berubah pas kita udah di lapangan. Dan ini tambahan ya, tambahan kalau misalkan kita nanti akunnya udah gacor, rata-rata misalkan kita udah 13 atau katakanlah 10 lah minimal ya. Kalau kita udah rata-rata 10, ini harus dibawahi ya. Kita kalau bisa setiap hari harus dapatnya segitu. Jangan sampai sekarang misalkan 10, besok 10 10, tapi suatu saat kita terlalu sering di bawah rata-rata ya. Jadi jangan biarkan akun kita itu rusak karena penyelesaian order kita turun. Yang biasanya kita dapat 10, kita cuman baru dapat 3 terus kita pulang. Nanti bakal mengacaukan algoritma. Kalau sekali, 2 kali itu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan berkali-kali itu nanti bakal mengacaukan algoritma ya. Jadi kita kalau bisa stabilkan penyelesaian order kita. Tergantung teman-teman, misalkan minimal 20 ya udah 20 gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau misalkan suatu saat jangan sampai turun drastis kayak gitulah, oke? Nah, jadi itu tips dari saya, semoga bermanfaat. Ini sebetulnya setiap tips masing-masing orang itu berbeda, tapi ini versi saya. Ini bisa benar bisa enggak sesuai dengan ya tanggapan teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahin tipsnya, silakan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, jangan lupa like video ini dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman yang lain ada yang membutuhkan video ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.